Baik, Pak Ketua, silakan dipimpin untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu. Semoga doa yang dipanjatkan, ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dunia dan akhirat. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya biar muncul semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan siapa yang biasa memimpin lagu Indonesia Raya? Sudah menyanyikan, Ibu mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita supaya dalam pembelajaran biologi nanti kita dapat berada di alur komitmen yang sudah kita buat bersama. Disiplin waktu, mengerjakan tugas, kemudian bersemangat, ya kan? Kemudian harus aktif, berkolaboratif, dan harus saling bekerja sama dan saling menghargai. Ini mengingatkan saja ya. Oke. Baik, anak ibu, dalam proses pembelajaran nanti, ibu akan ada fokus pada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, yuk, kita yel-yel dulu ya. Nanti ada nih yel-yel dari ketua kelas ya. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semangat. Oke, coba Pak Ketua lawan, ayo jargon Ibu. Oke, kalau dari saya, semangat pagi. Oke, kalau Ibu cuma 1 ya, YA-nya semangatnya cuma 1. Kalau Ketua mah 3 kali. Oke, semoga semangat ya Pak Ketua. Oke, anak Ibu coba perhatikan di Infokus. Gambar apa ini? Ingat semangka. Kalau ingat semangka, ingat apa? Lapar ya? Oh iya. Oke, gimana semangka ini? Tanpa biji dan ada biji. Oh, ada yang bilang tanpa biji, ada yang ada biji. Oke. Apa yang terjadi pada semangka itu? Terjadinya mutasi. Kira-kira mutasi yang terjadi apa pada semangka ini? Ada mutasi buatan. Pelajaran minggu lalu ya, mutasinya mutasi buatan. Kemudian jenis mutasinya mutasi apa?
kromosom, jumlah kromosomnya. Baik. Oke. Ibu share dulu ya. Oke, kompetensi dasar kita ya untuk pengetahuannya adalah menganalisis mekanisme, proses, faktor penyebab dan hasil dampak mutasi pada makhluk hidup. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya di sini menyajikan dan melaporkan data eksplorasi mengenai variasi kelainan akibat mutasi pada makhluk hidup. Oke. Ya. Oke. Baik, anak ibu, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan dalam pembelajaran ini anak ibu nanti bisa menganalisis apa sih penyebab mutasi kelainan pada makhluk hidup. Kemudian peserta didik dapat menyajikan data, variasi, dan kelainan sifat-sifat makhluk hidup. Nah, motivasi tujuan pembelajaran kali ini diharapkan adalah dengan belajar mutasi, kemudian kelainan-kelainan apa yang terjadi akibat oleh mutasi itu, anak ibu nanti ke depannya mengetahui bagaimana menghindari, ya, bagaimana menjaga diri agar tidak atau mengalami ya kelainan akibat mutasi ini. Jadi bisa kita hindari, ya, kita usahakan. Ini yang diharapkan. Kemudian anak ibu juga bisa bersikap nantinya jika ada kelainan atau mutasi yang terjadi pada makhluk hidup, itu ada rasa empatinya. Jadi jangan mengucilkan atau menjauhkan, tapi itu adalah proses alam, jadi itu perlu kita sikapi dengan baik dan bijaksana. Oke. Baik, anak ibu, kemarin ya sudah diinfokan bahwa kita ada diskusi kelompok. Nah, untuk kelompoknya sudah diinikan ya, untuk kelompoknya nih ya. Dipersilakan anak ibu, silakan duduk per kelompok, dipersilakan duduk berkelompoknya. Silakan. Sudah, oke, sudah. Oke. Nah, anak ibu di sini, anak ibu sudah melihat ya video yang pada Google Classroom, sudah dilihat ya video? Sudah? Ada yang belum? Iya, yang di Google Classroom ya. Oke. Dari video yang sudah kita lihat bersama. Nah, di situ anak ibu bisa melihat ya video tersebut. Itu merupakan salah satu contoh ya yang disebabkan oleh mutasi. Nah, di sini anak ibu akan menggali faktor-faktor apa yang menyebabkan mutasi yang terjadi. Kalau bahan yang sudah ibu baca, kalau dilihat dari tayangan tadi, mutasi apa itu? Kelainan apa? Apa namanya? Down syndrome. Anak ibu pernah lihat di sekitarnya? Pernah banyak? Ya, dulu kalau kita ini cukup langka ya, paling 1 atau 2, sekarang malah cukup banyak kita lihat anak-anak yang memiliki kelainan yang disebabkan oleh Down syndrome. Nah, anak ibu akan menggali faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Down syndrome, ya. Bagaimana proses mutasinya, kemudian apakah Down syndrome ini dapat disebut atau tidak, ya. Kemudian apakah nanti Down syndrome ini bisa menghasilkan keturunan atau tidak, ya. Oke. Baik, anak ibu sudah duduk berkelompok, ya. Kemudian nah, ini yang dilihat pada gambar ya. Ya, Down syndrome seperti ini yang terjadi. Nah, sekarang anak ibu akan mengidentifikasi masalah, ya. Ibu bagikan LKPD kelompok 1. Nama kelompoknya bukan itu ya, nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya nih. Ya. Kelompok Delesi, Najwa mana Delesi?
Najwa kelompok Delesi, kemudian Nafsah kelompok inversi, kemudian Kaida kelompok duplikasi, kemudian kelompok translokasi Alifia, kemudian kelompok mutan. Nah, jadi mutan ini kelompok nih. Alifia belum ya? Oke, thank you. Baik. Nah, anak ibu, pengamatan video ya. Di sini faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Down syndrome ya? Apakah Down syndrome itu dapat disembuhkan? Kemudian mungkinkah penderita Down syndrome dapat menghasilkan keturunan? Ya. Ini juga sudah ada di Google Classroom. Silakan anak ibu lihat videonya, kelainan-kelainan yang disebabkan oleh mutasi. Kemudian juga ada artikel dan jurnal. Silakan di Google Classroom juga senai mati. Dari hasil itu, anak ibu ya dapat mengajukan pertanyaan terkait dengan kelainan-kelainan mutasi ya yang terjadi. Kemudian contoh-contoh kelainan tersebut. Kemudian apakah mutasi itu memberikan manfaat bagi kehidupan dan implikasinya bagi kehidupan kita. Ya, nah, silakan anak ibu mengerjakan LKPD-nya diisi. Ibu kasih waktu lebih kurang 15 menit sekarang karena akan kita presentasikan ke depan. Dipersilakan. Ya. Mangga diisi. Boleh. Sip. Oh, ini kelainan pada hewannya, pada enggak di sini. Ya, 5 ya. Berarti kelainan di sini. Deskripsi singkatnya dibuat di sini. Apa deskripsi secara fisiknya apa? Ini fisik. Deskripsikan ininya. Kemudian ini. Ya, ciri-cirinya dengan karyotipnya ya. Mana? Ya, ini karyotipnya. Oke. Nanti aja dicari boleh. Ya. Anak ibu dipersilahkan menggunakan handphonenya untuk mencari berbagai informasi. Jika masih kurang yang ibu berikan, silakan untuk menggali dari internet boleh. Tapi jangan lupa di sumber bahan bacaannya. Boleh, dipersilakan. Kita presentasikan ya. Nah, siap-siap kelompok yang presentasi. Kelompok pertama, 2, 3, dan 4. Yang pertama dapat bonus nih. Oh, dibagi boleh, biar cepat. Ya. Kelompok ini ada kesulitan? Tidak, sudah. Karyotipnya, ciri-ciri fisiknya udah dibagi, digencar. Iya. Ini ada kesulitan nggak? Yang dibagi biar cepat. Oh ya udah. Oh. Ya. Ini ada sumber-sumber ini. Ya. Oh, polidaktili pada manusia jarinya lebih dari 5. Ya, Patrol pada manusia. Cari di sana.
Jadi ada pada lebah juga ada lalat Drosophila melanogaster juga ada, kelainan pada matanya. Ini juga pada kakinya, ini albino ya. Ini pada buku kita nih kan. Nah, tanda muka. Ini pada lebah ya, Drosophila. Yep. Ini ada kesulitan tak? Sampai di mana? Dibaca baca. Hati-hati menulisnya. Oh, ini 45 yang autosomnya salah. Di nomor bukan ya, di kromosom nomor 18-nya. Lihat ya, ininya. Nah, ininya lihat. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 18. Ya. Nomor 18. Nomor berapa tuh? Yang Edward ya? Oh, oke. Ya, betul. Ada kesulitan nggak? Nyaman. Leukemia. Terus? Perhatikan, ini normal blood. Lihat warna sel darah merahnya, sel darah putihnya. Nah, apa yang terjadi di situ? Menurut anak ibu leukemia. Itu saja. Tulis saja dulu. Nanti dibahas. Oke. Oke, kelompok siap-siap. Kelompok mana yang mau presentasi lebih dahulu? Nama kelompoknya nggak pakai nomor 1 ya, yang sudah ditentukan tadi. Biar seru. Boleh penggunaan bacaan yang ada di Google Classroom, ada macam-macam mutasinya. Baca secara global. Yep, bagus. Apakah dampak? Ya, dampak tuh, apakah dampak itu selalu negatif? Nah, yang anak ibu baca tidak. Oh, iya, boleh. Apa positifnya, apa negatifnya yang anak ibu temu?
kita dari itu kan menciptakan yang baru dan yang menciptakan bahaya. Terus apa? Banyak Sudah? 5 menit lagi. Siap-siap buat presentasi ya. Ya, udah banyak. Kenapa? Ayo berdebat masalah kosakata. Mana yang menang? Oke, durasi ya. Oke. Kelompok translokasi. Oh, mutan semua ya. Mutan. Ingat cerita itu kan? Spider-Man? Nah. Mau jadi Spider-Man semuanya. Kelompok mutan, delesi, translokasi, duplikasi. Hah? Inversi, delesi, mutan, translokasi, duplikasi. Ya, kelompok mana yang mau tampil dulu? Sudah semuanya? Sudah? Masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk presentasi lebih kurang menyampaikan hasil presentasinya lebih kurang waktu 5 menit beserta jika ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya. Oke, sudah siap ya? Kelompok mana yang mau tampil dulu? Kelompok duplikasi? Oh iya, boleh. Kelompok duplikasi yang pertama, kelompok yang lain? Yang nomor 2, siapa yang mau tampil dulu? Mutan, oke. Penampilan kedua, mutan. Penampilan ketiga, kelompok siapa? Oke, kelompok delesi. Oke, kelompok delesi. Penampilan ketiga. Yang keempat? Penampilan keempat tinggal 2 kelompok lagi. 4 dan 5, yang 4 dan 5 siapa?
Sudah selesai semua ya? Kalau dikasih sampai ya, dipersilakan. Mohon perhatian, Anak Ibu, tolong ya. Mohon perhatian ya. Yang lain Kayaknya ibu harus matiin dulu. Maka dari itu kita akan langsung mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Meli. Pegang aja. Deskripsikannya disebabkan oleh perubahan batu nitrogen atau penggunaan pestisida pada mutasi DNA atau tidak normalnya bentuk sel darah merah mengakibatkan pasokan darah sehat dan oksigen keseluruhan tubuh menjadi berkurang. Ciri-ciri fisik utamanya ada pusing, pucat, dan cepat lelah, serta pembengkakan kaki dan tangan. Yang kedua ada kelainan leukemia dengan deskripsi singkat pertumbuhan sel darah putih abnormal atau kanker sel darah putih di dalam sumsum tulang belakang dan sistem limfatik. Ciri fisik utamanya ada berat badan turun drastis, mimisan, terdapat bintik merah pada kulit, serta muncul benjolan di leher akibat pembengkakan getah bening. Lalu ada kelainan sindrom Klinefelter. Deskripsinya adalah kelainan yang disebabkan oleh kelebihan kromosom X pada laki-laki. Oleh karena itu, pada penderita Klinefelter, kromosomnya menjadi XXY atau trisomi gonosom. Jumlah kromosom menjadi 47, yaitu 44A ditambah XXY atau 47XXY. Ciri-ciri fisik utamanya payudara membesar dan ukuran testis kecil. Mereka juga steril. Kromosom nomor 21, jumlahnya menjadi 47 atau trisomi autosom. Pada perempuan 45A tambah XX21 atau 47 XX21. Sedangkan laki-laki 45A tambah XY21 atau 47, XY21. Ciri-ciri fisiknya ada cacat mental, wajahnya bulat, mulutnya selalu terbuka, hidung serta mulut kecil dan leher pendek. Lalu ada sindrom Jakob, disebabkan oleh kelebihan pada kromosom, tepatnya gonosom Y. Jumlahnya menjadi 47 atau trisomi gonosom. Hanya terjadi pada laki-laki. Dengan 44A ditambah XYY atau 47 XXY.
Letak ciri-ciri fisiknya, letak telinga di bawah posisi normal, tulang pipinya rata, ukuran kepala cenderung lebar, jarak antara kedua mata tampak lebar dan steril. Lalu ada kelainan sindrom Edwards. Adalah sindrom yang disebabkan oleh penambahan pada kromosom nomor 18. Jumlah kromosomnya menjadi 47 atau trisomi autosom. Pada perempuan, dia 45A tambah XX 18 atau 47 XX 18. Sedangkan laki-laki 45 tambah XY 18, 47 XX 18. Ciri fisik utamanya, bayi yang terlahir dengan sindrom Edwards biasanya bertubuh kecil dan terlihat lemah, serta memiliki gangguan kesehatan atau kelainan fisik seperti ukuran kepalanya kecil dan tulang tengkorak bagian belakang menonjol. Lalu ada sindrom Patau, yaitu sindrom yang disebabkan oleh kelainan kromosom, di mana sebagian genetik tambahan dari kromosom 13 atau trisomi autosom. Perempuan 45A tambah XX 13, laki-laki 45 tambah XY 13. Ciri-ciri utamanya, bibirnya sumbing, jari kaki atau tangan lebih kecil, bentuk telinganya turun, tuli, dan hidung dan biasanya kepala tidak dilapisi kulit. Lalu selanjutnya ada sindrom Turner, yaitu kelainan genetik yang terkait dengan cacat kromosom atau hilangnya kromosom X. Terjadi hanya di perempuan. Jumlah kromosomnya menjadi 45 atau monosomi gonosom, yaitu 44A plus X0 atau 45,X0. Ciri-cirinya, pertumbuhan dan perkembangannya sangat lambat, steril atau tidak dapat memiliki keturunan, kelenjar susu tidak berkembang atau dada datar, serta ovarium tidak berkembang. Lalu ada semangka tanpa biji, yaitu hibrida steril yang dibuat dengan menyilangkan serbuk sari jantan untuk semangka yang mengandung 22 kromosom per sel. Dengan bunga semangka betina 44 kromosom per sel. Ciri utamanya, semangka tanpa biji ini lebih kecil dan bulat, namun mereka lebih manis dan bertahan lebih lama. Selanjutnya ada buah stroberi. Buah ini memiliki jumlah kromosom yang lebih banyak dari kromosom normal 2N. Prosesnya dilakukan dengan memberikan agen kimiawi hingga tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga buah jadi lebih besar. Ciri fisik utamanya, buah tampak lebih besar dan manis, buah juga bersifat steril. Selanjutnya ada domba yang memiliki kaki 5. Deskripsinya, polidaktili disebabkan oleh mutasi genetik pada gen dominan dan biasanya menghasilkan pembentukan antara 4 sampai 7 kaki atau jari kaki. Ciri fisik utamanya, dia memiliki kaki atau jari yang lebih daripada umumnya. Ada 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, kelainan mutasi apa saja yang terjadi pada makhluk hidup? Yang pertama ada belalang pink, air tisim, kedua kuda nilping, ketiga alat mata putih, keempat bunga yang memiliki 2 warna sekaligus, kelima bentuk daun yang berbeda dari aslinya, keenam domba angkon, ketujuh berbagai penyakit seperti siklemia, kanker, sindrom Jacob, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apa kelainan mutasi pada tingkat gen dan kromosom yang terjadi pada manusia? Yaitu ada siklemia, kanker, sindrom Down, sindrom Patau, sindrom Edwards, sindrom Wolff, sindrom Turner, sindrom triple X, sindrom Klinefelter, sindrom Jacob, dan hermafrodit. Ketiga, apakah dampak yang ditimbulkan akibat mutasi gen dan kromosom pada makhluk hidup? Dampak positif mutasi yaitu berperan dalam meningkatkan hasil panen produksi pangan, seperti semangka dan anggur tanpa biji. Kemudian dampak negatif mutasi yaitu kelainan pada jumlah dan susunan kromosom dapat menyebabkan sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, dan sebagainya. Kemudian jelaskan implikasi mutasi dalam kehidupan di bidang pertanian, yaitu penggunaan kolkisin untuk memperoleh buah semangka tanpa biji dan radiasi sinar gamma untuk memperoleh pada atomi. Kemudian di bidang kedokteran yaitu penggunaan sinar X untuk menghambat perkembangan atau membunuh sel tumor. Selain itu, mutagen lain yang telah dimanfaatkan dalam bidang kedokteran adalah
sinar alfa dari logam kobalt. Yang terakhir, apa upaya yang dapat kamu lakukan agar tidak terjadinya kelainan akibat mutasi gen dan kromosom pada makhluk hidup? Yaitu yang pertama, menghindari paparan sinar matahari langsung, selalu menggunakan tabir surya ketika beraktivitas, dan tidak menjalani pemeriksaan X-ray yang tidak diperlukan. Sekian dari presentasi. Baik, itu dia presentasi dari hasil diskusi kami. Berikutnya ada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Raffi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Raffi Ramadhan Nasution dari kelompok translokasi. Di sini mohon izin untuk bertanya. Kelainan pada mutasi dapat dicegah. Apakah dapat juga diobati dan sudah adakah obat untuk mengobati kelainan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kalau pertanyaan banyak ya, biar semuanya bisa tampil dan bisa juga saling bertanya juga. Mungkin kita batasi dulu ya. Silakan langsung dijawab kelompok duplikasi. Jawab pertanyaan. Terima kasih atas Raffi dari pertanyaannya. Kita langsung jawab. Jadi jawabannya ada. Contohnya seperti kanker yang merupakan contoh mutasi gen. Itu bisa diobati dengan metode teknologi IMET yang memanfaatkan validasi untuk memecah DNA kanker. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jawabannya cukup memuaskan. Oke, mungkin seperti itu saja hasil presentasi dari kami dan pertanyaannya sudah dijawab. Terima kasih semuanya dan ibu yang sudah menonton kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu dong buat kelompok duplikasi. Oke, silakan nomor urut 2 kelompok siapa? Ayo, kelompok mutan ya. Oke, benar nggak mutan? Yuk. Ya, dipersilakan. Ya, Anissa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok mutan. Perkenalkan saya Anissa Rahayu Kesariani sebagai moderator, Ketua Muhammad Hafizul, Wakil Aulia Listiana Putri, dan Sekre Anggi Ayurenita. Dan juga ada beranggotakan Iqfa Fariha, Muhammad Al-Ghifaril, Siti Hasanah, Adel Yatri, dan Alia Widatul. Izinkan kami untuk menjelaskan LKPD yang sudah kami diskusikan bersama kelompok kami. Yuk. Anemia adalah menurunnya massa erotis yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke jaringan perifer. Ciri-ciri fisik utamanya lemas, cepat lelah, kulit pucat atau kekuningan, mudah memar, muncul ruam di kulit, pembengkakan di wajah, ketiak, lengan, leher, dan perut. Ada juga leukemia. Leukemia adalah jenis kanker darah dengan manifestasi pada hemoglobin, leuksida, dan
trombosit. Ciri-ciri fisik utamanya membengkak, kelenjar getih bening, infeksi, nyeri tulang, rambut rontok, lebih pucat, merasa ingin muntah, flu mual, mudah berdarah. Selanjutnya ada kelainan Klinefelter syndrome. Deskripsi singkatnya dapat kromosom 22AA ditambah XXY tidak menghasilkan testosteron pada kadar normal, menghasilkan sperma namun hanya sedikit. Ciri-ciri fisik utama, bulu badan tidak tumbuh, testis mengecil, buah dada membesar, tinggi badan berlebihan. Yang kedua, Down syndrome. Dapat 47 kromosom, mempengaruhi karakteristik fisik dan kemampuan belajar bercerita. Ciri-ciri utamanya, telapak kaki membesar seperti kerang, mata sipit miring ke samping, bibir tebal, tidak menjulur, liar, selalu menetes. Yang ketiga, Jacob syndrome, 22AA tambah XYY kromosom, kelainan yang disebabkan pada laki-laki, memiliki kesulitan berbicara, tidak bisa disembunyikan. Ciri-ciri utamanya berperawakan tinggi, agresif, antisosial, melamar. Selanjutnya ada kelainan Edward syndrome. Deskripsi singkatnya yaitu 45A tambah XX atau XY, kelainan pada nomor 16, 17, dan 18. Ciri-ciri fisik utamanya kepala kecil, telinga lebar, sempitnya lipatan kelopak mata, tulang dada pendek. Yang selanjutnya fatal. Deskripsi singkatnya 45A tambah XX, XY, mengalami kelainan pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Ciri-ciri fisik utamanya yaitu bibir sumbing, kepala berukuran kecil atau mikrosefalus, mata berukuran kecil, mikroftalmia, mata hanya satu atau tidak ada mata sama sekali atau disebut dengan anoftalmia. Selanjutnya kelainan bentuk hidung. Selanjutnya kelainan Turner syndrome yaitu 22AA plus XO, jumlah kromosomnya 45 dan kehilangan satu kromosom kelamin. Ciri-ciri fisik utamanya yaitu bentuk kaki X, di sisi leher tumbuh embelan daging, kedua puting susu tidak tumbuh, tubuh pendek, pembengkakan pada tangan dan kaki, wajah menyerupai anak kecil. Kemudian di LKPD juga ada beberapa pertanyaan, yaitu kelainan mutasi apa saja yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu ada sindrom Patau, sindrom Klinefelter, sindrom Jacob, sindrom Turner, meta-female, anemia sel sabit, sindrom manusia pohon, dan sindrom psikosis. Kemudian, apa kelainan mutasi pada tingkat gen dan kromosom yang terjadi pada manusia? Kalau gen itu ada alkaptonuria, hemofilia, dan diabetes. Sedangkan kromosom itu ada sindrom wanita super, sindrom laki-laki super, dan kelainan jumlah. Kemudian, apakah dampak yang ditimbulkan akibat mutasi gen dan kromosom pada makhluk hidup? Terdapat dua dampak, yaitu ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya itu terjadi mutasi gen yang menyebabkan kelainan seperti kayak kelainan sindrom Jacob, sindrom Turner, dan lain-lain. Kemudian dampak positifnya itu dapat berguna untuk evolusi dan variasi genetik. Kemudian, jelaskan implikasi mutasi dalam kehidupan, yaitu ada dua, bidang pertanian dan bidang kedokteran. Bidang pertanian, penggunaan koliksin untuk memperoleh buah semangka tanpa biji dan radiasi sinar gamma untuk memperoleh padi atomita 4. Kemudian, pada bidang kedokteran, penggunaan sinar radioaktif, radioterapi pada pengobatan kanker yang saat ini digunakan dalam bidang kedokteran, selain pembedahan dan kemoterapi. Lalu, apa upaya yang dapat kamu lakukan agar tidak terjadi kelainan akibat mutasi gen dan kromosom pada makhluk hidup? Upayanya yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi kelainan itu mengonsumsi makanan bernutrisi, tidak menjalani pemeriksaan medis yang menggunakan sinar X-ray yang tidak diperlukan, hindari kebiasaan merokok, olahraga yang rutin, serta memeriksa kandungan saat
Deskripsi singkat semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji adalah hibrida steril yang dibuat dengan menyilang serbuk sari jantan untuk semangka yang mengandung 22 kromosom per sel dengan bunga semangka betina dengan ukuran kromosom per sel dengan 44 kromosom per sel. Dalam genus Fragaria strawberry, buah ini berada dalam keluarga Rosaceae. Secara umum, buah ini bukanlah buah, melainkan buah palsu. Artinya daging buahnya tidak berasal dari tanaman. Domba mutan adalah domba yang ciri fisik strawberry yaitu memiliki biji yang ukuran kecil, memiliki bentuk oval dan lonjong. Jika sudah tua berwarna merah, jika masih muda berwarna hijau, dan memiliki pori-pori di bagian permukaan buah. Domba mutan adalah domba yang memiliki kelainan genetik. Kondisi yang ada di uterus, kesalahan pada proses morfogenesis, infeksi atau kelainan kromosom. Ciri-ciri fisik utamanya yaitu berkaki 5, berwarna putih, dan ukuran dombanya sangat kecil. Itu saja yang dapat kami paparkan. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Pada kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Rahma Saripah dari kelompok 1. Ingin bertanya, apakah terdapat perbedaan kandungan nutrisi pada semangka berbiji dengan semangka tanpa biji hasil dari mutasi? Jika ada, tolong sebutkan kandungan nutrisi yang terdapat pada buah semangka. Terima kasih kepada Siti Rahma untuk pertanyaannya. Selanjutnya akan dijawab oleh kelompok kami. Anak Ibu paham dengan pertanyaannya? Ya, lanjut. Siapa tadi? Lanjut, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Rahma. Kandungan nutrisi semangka tanpa biji dan semangka berbiji sebenarnya tidak jauh berbeda. Masih mengandung nutrisi yang sama. Hanya kandungan gula yang terkandung dalam semangka tanpa biji lebih sedikit dibandingkan dengan semangka yang berbiji, yang menyebabkan semangka tanpa biji dapat mengurangi resiko terkenanya diabetes. Gimana? Cukup? Apakah sudah cukup jawabannya? Sudah. Oke. Terima kasih kepada Siti Rahma. Ya, kita batasi aja ya pertanyaannya biar kelompok lain juga bisa tampil. Yuk, silakan ditutup. Bisa. Itu saja materi yang dapat kami paparkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok mutan. Oke, next. Urutan ketiga kelompok Delesi. Silakan kelompok Delesi. Mungkin waktunya bisa diperhatikan ya, biar ada 2 kelompok kita presentasi. Silakan, mulai. Yuk, enggak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Delesi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Siti Afifah sebagai moderator dan Widya sebagai ketua, Siti Rahma sebagai wakil ketua, Siti Nurmalasari sebagai sekretaris. Dan anggota kami ada Ida Nabila, Najwa Saida, Audiansyah, dan Adinda. Berikutnya, poin pertama akan dibacakan oleh Ida Nabila. Jenis kelainan yang pertama ada kelainan sel darah merah. Anemia sel sabit yaitu kelainan genetik saat bentuk sel darah merah tidak normal pada kondisi anemia sel sabit. Sel darah merah ini berbentuk seperti bulan sabit atau seperti huruf C dan bersifat menurun. Hal ini disebabkan akibat adanya hemoglobin yang abnormal.
Ciri-ciri fisik utamanya tampak kuning di bola mata atau kulit tubuh, bengkak dan nyeri di tangan dan kaki, perut bengkak, terlihat pucat, lemas, dan cepat lelah. Yang kedua ada kelainan sel darah putih. Penyakit leukemia disebabkan oleh kelainan sel darah putih di dalam tubuh dan tumbuh secara tidak terkendali. Leukemia merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari tulang sumsum tulang. Ciri-ciri fisik utamanya itu sering mengalami mimisan, sering memar dan berdarah, bengkak di beberapa bagian tubuh, kelelahan dan lemas, nyeri sendi dan tulang. Jenis dan karyotype. Yang pertama ada kelainan sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter adalah kelainan yang disebabkan oleh kelebihan kromosom X pada laki-laki. Oleh karena itu, pada penderita Klinefelter, kromosomnya menjadi 22 pasang kromosom XXY atau 47 kromosom XXY. Ciri-ciri fisik utamanya payudara. Ciri-ciri fisik utamanya payudara membesar, ukuran testis yang kecil dan tidak turun ke kantung zakar, tumbuh cenderung lebih lembek, pinggul lebar, memiliki lengan dan kaki yang lebih panjang dibandingkan dengan tubuhnya. Yang kedua ada kelainan sindrom Down. Down syndrome adalah kondisi di mana seorang memiliki kromosom tambahan yaitu kromosom 21. Dengan tambahan kromosom tersebut, maka keseluruhan jumlah kromosomnya adalah 47A. Down syndrome juga disebut dengan trisomi 21. Ciri-ciri fisik utamanya yaitu struktur wajah lebih datar, mata cenderung kecil, kepala dan telinga kecil, leher pendek, lidah menggelembung, bentuk telinga tidak normal, pergerakan pasif karena otot yang lebih lemah. Yang ketiga ada kelainan sindrom Jacobs. Manusia dengan sindrom Jacobs mempunyai kromosom berjumlah 47 yaitu 22 pasang kromosom XY. Sindrom Jacobs diderita oleh pria. Meskipun disebabkan kelainan genetik, sindrom ini tidak diwariskan secara turun-temurun. Ciri-ciri fisik utamanya laki-laki yang bertubuh tinggi dan melebihi batas normal, bersifat cenderung agresif, antisosial, dan kriminal. Yang kelima ada sindrom Edward, merupakan kelainan pada kromosom. Sindrom ini terjadi karena trisomi pada kromosom nomor 18, sehingga memiliki 47 kromosom dengan karyotyp 45A tambah XX atau 45 tambah XY. Ciri-ciri fisik utamanya ada jari tumpang tindih dengan kondisi telapak tangan yang menggenggam, bentuk kepala panjang, pola sidik jari sederhana, dada pendek dan lebar, memiliki kelainan jantung dan ginjal. Yang keenam ada sindrom Patau, merupakan salah satu jenis kelainan genetik yang disebabkan karena adanya kelebihan nomor 13. Penyakit ini menyebabkan kecacatan yang berat. Di ciri fisiknya ada kelainan bentuk bibir dan mulut seperti bibir sumbing, gangguan berat pada perkembangan otak, jantung, ginjal, tangan, dan kaki. Jari tangan atau kaki memiliki jumlah lebih dari 5. Yang ketujuh ada sindrom Turner, merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan satu kromosom X. Normalnya perempuan memiliki kromosom 22AA tambah XX, tetapi pada sindrom ini kromosom menjadi 22AA tambah X0. Ciri-cirinya ada mata berukuran lebih kecil, tidak memiliki orarium yang sempurna, steril atau mandul, tinggi badan cenderung pendek, alat kelamin terlambat pertumbuhannya, dan leher tampak lebar dan pendek. 5 menit bisa ya? 5 menit bisa ya? Deskripsi singkat. Buah semangka tanpa biji merupakan buah hasil mutasi yang disebabkan oleh mutasi gen. Kimia merupakan kolkosin. Kolkosin akan menyebabkan benang spilde tidak berbentuk pada saat proses pembelahan. Ukuran stroberi yang dimiliki besar merupakan hasil mutasi yang disebabkan oleh semangka tanpa ukuran stroberi yang lebih besar merupakan hasil mutasi yang disebabkan oleh polidasi. Polidasi merupakan pelipat gandaan jumlah kromosom dan pada tanaman yang menyebabkan perubahan pada ukuran tanaman menjadi lebih besar, sedangkan sifat tanaman yang lainnya tidak berubah. Ukuran lebih besar dari normalnya daunnya
daunnya lebih lebar dan hijau. Kelainan polidaktil bawaan pada manusia dan hewan yang menyebabkan jumlah jari tangan dan kakinya lebih banyak daripada jumlah jari pada umumnya. Cirinya memiliki kaki 5. Mutasi terdiri atas 2 macam, yaitu mutasi genetik dan mutasi kromosom. Kelainan mutasi pada tingkat gen ada sindrom Turner, anemia sel sabit, dan sindrom Patau. Kelainan mutasi pada tingkat kromosom yaitu sindrom Down, sindrom Klinefelter. Dampak yang ditimbulkan akibat mutasi gen dan kromosom yaitu seperti anemia sel sabit, dan pada mutasi kromosom dapat menyebabkan sindrom Klinefelter, Down syndrome, dan sindrom Turner. Implikasi mutasi dalam bidang pertanian berhasil menemukan varietes tanaman baru yang tahan terhadap hama atau penyakit. Dan pada bidang kedokteran, contoh implikasinya yaitu penggunaan sinar radioaktif untuk terapi menghambat perkembangan sel kanker. Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kelainan akibat mutasi gen adalah menghindari paparan sinar matahari langsung, tidak menjalani pemeriksaan medis yang menggunakan sinar X-ray yang tidak diperlukan, olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bernutrisi, hindari merokok dan paparan bahan kimia, hindari stres, dan cek kesehatan secara berkala. Sudah? Oke, silakan dibuka untuk sesi pertanyaannya. Jika ada yang Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada yang bertanya untuk kelompok? Ya, siapa? Saya Hafizul dari kelompok Mutan. Saya ingin bertanya, salah satu ciri-ciri laki-laki yang mengidap sindrom Klinefelter kan itu katanya dia mandul. Nah, tapi menurut yang saya baca, sindrom ini ada obatnya dengan cara terapi. Nah, bagaimana cara terapi tersebut? Kalau dia terapi berhasil, apakah dia bisa punya anak? Oh, gitu. Oke, izinkan kami menjawab pertanyaan dari Hafizul. Sebelumnya terima kasih Hafizul telah bertanya untuk kelompok kami. Ya, untuk pengobatan terapi ada untuk sindrom ini berupa terapi penggantian hormon. Terapi penggantian hormon pada penderita sindrom Klinefelter bertujuan untuk membantu meningkatkan kadar hormon testosteron dalam tubuh, sehingga secara tidak langsung bisa memperbaiki kelainan fisik yang ada, sekaligus juga meningkatkan kesuburan. Bukan tidak mungkin, dengan terapi hormon ini, produksi sperma bisa meningkat dengan kualitas yang lebih baik, sehingga bisa lebih mudah memiliki keturunan tanpa harus menjalani program hamil khusus. Namun bila kondisinya berat, bisa dengan mengikuti program bayi tabung. Boleh ada tambahan? Untuk terapi ini melibatkan konsumsi obat-obatan tertentu yang mengandung hormon testosteron. Pemberian bisa diberikan dalam bentuk gel atau tablet pada remaja, juga dalam bentuk suntikan untuk orang dewasa. Oke. Gimana? Itu bisa diobati ya? Oke. Bisa nggak? Kalau bisa udah diobati, masih bisa punya keturunan nggak? Oke. Berarti normal lagi nggak kata kelompok Mutan? Ada mungkin pembuat normal nggak orang yang ini katanya? Kan udah diobati tuh katanya. Kemungkinan normal nggak gitu? Iya, emang nggak? Jawab. Emang nggak? Jawab. Kenapa? Mungkin normal lagi nggak? Mungkin normal lagi nggak? Ya. Kenapa? Itu ada kalian yang kayak membuat dia laki-laki, tapi dia ada kayak apa ya, seperti perempuan ya, kayak kan dada dia ciri fisiknya. Jadi yang tadi diobati udah bisa sembuh nggak? Itu bukan pertanyaannya. Nah, bisa sembuh nggak? Dia lagi mengobati karena fisiknya secara dan meningkatkan kualitas pada spermanya. Oke, itu. Udah? Kalau fisik bisa balik nggak? Ya, ini yang ke fisik lagi bisa balik gitu. Dan yang payudara yang udah tumbuh tuh bisa kempes gitu. Tidak normal kayak orang biasa kan coba tuh. Ini bisa dalam buat payudara tuh.
bisa kayak sampai sini gitu. Literaturnya ada, dibaca ada. Kasih literaturnya biar dibaca. Ya. Ada katanya literaturnya. Nah, beneran ini ada. Enggak saya baca ya. Oke. Jadi operasi kaki katanya. Dikasih ya literaturnya ya, biar ibu juga bener nggak nih jawabannya, enak salah aja. Oke, bagus ya. Sip. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya? Tanya? Oke. 2 pertanyaan kelompok ini nggak apa-apa? Ya udah, terus lanjut. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan untuk kelompok deleting. Menarik ya, ada pertanyaan yang dikembangkan terus. Yuk, kelompok rute urut 4, kelompok inversi. Yuk, mangga. Durasi ya. Durasi ya. Oke. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Oke. Yuk, kita mulai. Yuk. Kami dari kelompok inversi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya sendiri, Siti Usmana sebagai moderator, kemudian ada Ketua Galih Putra, Wakil Ketua Dika Aditya, Sekretaris Sarah Dipa, dan anggota kelompok lainnya yaitu Aulia Puspitasari, Siti Ranisa, Najwa Azahra, Nafsah Siti Maharani, dan Siti Maesarah. Baik, yang pertama materinya akan dijelaskan oleh Galih Putra. Yang pertama ada kelainan anemia sel bulan sabit. Sel bulan sabit merupakan sel darah merah yang bentuknya tidak normal menyerupai bulan sabit. Ciri fisik utama bentuk dari sel darah merah yang normal menyebabkan kulit dan kuku terlihat pekat, demam tinggi, perut bengkak, dan terasa sakit. Yang kedua ada kelainan leukemia. Leukemia adalah salah satu jenis kanker darah. Sel darah terdiri atas banyak jenis termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan tromosit. Leukemia adalah jenis kanker darah yang menyerang sel darah putih. Ciri-cirinya yaitu demam dan menggigil, 2 rasa lelah dan sudah istirahat. Ketiga, berat badan terutur drastis. 3, gejala anemia. 4, titik merah pada kulit. 5, mimisan. 6, tubuh mudah memar. 6, keringat berlebihan. Yang pertama ada sindrom Lenny-Lever disebabkan karena trisomi pada gonosom, tepatnya pada gonosom F, sehingga penderitanya memiliki 47 kromosom dengan 3 gonosom yaitu SXY dan terjadi pada laki-laki. Ciri-cirinya membesarnya kelenjar payudara, perkembangan kemampuan berbicara yang lambat, perkembangan monotorik lama, osteoporosis, perawakan tinggi, dan diabetes tipe 2. Lalu ada Down syndrome disebabkan karena trisomi pada autosom, tepat kromosom 21, sehingga penderitanya memiliki 27 kromosom. Atau dapat disebabkan karena translokasi pada kromosom 21. Ciri-cirinya hidung lebar dan datar dengan lubang terpisah agak jauh, tubuh pendek, tampak selalu gembira, cacat mental, memiliki kelainan jantung, memiliki lipatan epikanthus. Yang ketiga ada sindrom Jacob, terjadi karena trisomi pada gonosom, tepatnya pada gonosom Y, sehingga penderitanya memiliki 47 kromosom XY pada laki-laki. Ciri-cirinya perawakan tinggi, perkembangan kemampuan berbicara yang lambat, perkembangan motorik yang lemah, skoliosis, memiliki kepala besar dan gigi besar. Yang kelima ada sindrom Edward,
Karena trisomi pada autosom, tepatnya pada kromosom 18, sehingga penderitanya memiliki 47 kromosom. Ciri-ciri utamanya yaitu tubuh pendek, tulang tengkorak bagian belakang menonjol, kepala kecil, mengalami kelainan saluran kencing, memiliki banyak otak cairan, tangan seringkali mengepal dan tumpang tindih. Yang keenam ada kelainan sindrom Patau. Karena trisomi pada autosom, tepatnya pada kromosom 13, sehingga penderitanya memiliki 47 kromosom atau dapat disebabkan karena translokasi Robertson. Ciri fisiknya itu bibir sunding, ukuran satu atau kedua mata menjadi lebih kecil, jari atau tangan memiliki jumlah yang lebih, kelainan pada saluran hidung. Yang ketujuh ada sindrom Turner. Karena gonosomi pada gonosom, tepatnya pada gonosom X, sehingga penderitanya memiliki 45 kromosom dengan satu gonosom X dan ini terlebih pada perempuan. Ciri-ciri utamanya yaitu leher bergelambir, pertumbuhan terhambat, kelenjar susu tidak mengembang, kelainan pada jalan darah, pembuluh darah, dan kelainan ginjal. Sistem kekebalan tubuh terganggu. Ya, oke. Yang kedelapan, pada buah semangka. Buah semangka tanpa biji merupakan buah hasil mutasi yang disebabkan oleh mutagen kimia berupa kolkisin. Kolkisin mengakibatkan hasil penggadaan tidak terpisah. Keturunan buah semangka tanpa biji memiliki kromosom 3M. Ciri-ciri fisik utama tidak ada biji, memiliki tekstur lembek. Yang kesembilan, pada buah stroberi, mutasi yang disebabkan poliploidisasi. Ukuran ciri-ciri fisik utamanya ukurannya besar. Yang ke-10 ada domba, sindrom Patau, trisomi pada autosom, tepatnya pada kromosom 13, sehingga penderitanya memiliki 47 kromosom atau dapat disebabkan karena translokasi. Ciri-ciri fisik utama bertambahnya kaki menjadi 5. Kelainan mutasi apa saja yang terjadi pada makhluk hidup? Yang pertama ada sindrom Turner, sindrom Jacob, sindrom Klinefelter, sindrom Patau, sindrom Edwards, sindrom metaphemal, sindrom anemia sel sabit. Apa kelainan mutasi pada tingkat gen dan kromosom yang terjadi pada manusia? Kelainan pada tingkat gen, contohnya kanker yang terjadi karena perubahan ukuran basa nitrogen pada DNA yang menyebabkan pembelahan sel tidak dapat dikontrol. Kelainan pada kromosom, contohnya Down syndrome yang ditandai dengan gejala fisik mata sipit. Apakah dampak yang ditimbulkan akibat mutasi gen dan kromosom pada makhluk hidup? Ada dampak positif sebagai terapi pengobatan kanker, produksi antibodi monoklonal, dan meningkatkan keanekaragaman. Dampak negatifnya ada sindrom Turner, sindrom Jacob, sindrom Klinefelter, dan sindrom Patau, Edwards, dan sindrom metaphemal. Jelaskan implikasi mutasi dalam kehidupan pada bidang pertanian terjadi karena adanya mutagen berupa fisika, kimia, biologi. Contohnya penggunaan kolkisin untuk memperoleh buah semangka tanpa biji dan radiasi sinar gamma untuk memperoleh padi atau mita. Pada bidang kedokteran, penggunaan sinar radioaktif, radioterapi pada pengobatan kanker. Pengobatan ini menggunakan sinar X dan sinar gamma. Radioaktif juga menimbulkan kerusakan akibat tertumpuknya DNA yang dapat diikuti dengan kematian sel. Apa upaya yang dapat kamu lakukan agar tidak terjadinya kelainan akibat mutasi gen dan kromosom pada makhluk hidup? Yang pertama, hindari paparan asap rokok, menghindari paparan sinar matahari, selalu menggunakan tabir surya ketika beraktivitas di luar ruangan, hindari kebiasaan rokok, dan rutin memeriksa kandungan dokter. Oke, silakan. Baik, jadi cukup sekian pemaparan materinya. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan? Enggak, dari kelompok duplikasi kalau misalnya. Ya. Saya akan jawab pertanyaannya.
Karena perubahan struktur DNA menyebabkan terjadinya kelainan pada kromosom. Nah, peristiwa ini yang dinamakan mutasi merupakan perubahan materi genetik suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika selama pembelahan sel yang disebabkan oleh radiasi, bahan kimia, virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Dan apakah peristiwa itu mutasi itu hanya merugikan saja? Pada umumnya merugikan, tanya bersifat letal dan homozigot resesif. Namun demikian, mutasi juga bisa menguntungkan. Di antaranya, melalui mutasi dapat dibuat tumbuhan poliploid yang sifatnya unggul. Contohnya, semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji, dan stroberi yang besar. Oke. Ya, silakan. Ada lagi? Ada yang mau disangka? Nggak dibantah? Nggak diterima? Terima aja. Oke, mangga, silakan. Ditutup. Kita next untuk kelompok terakhir. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok inversi. Yuk, terakhir kelompok translokasi. Nah, berpindah tempat nggak ini? Ya, durasi ya, bentar lagi ya. Dikumpulkan. Dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok translokasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelainan akibat mutasi dan implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Lisana Nuyuni sebagai moderator, Ketua ada Raffi Ramadan, Wakil ada Surya, Sekretaris ada Nabila Sanjaya, Moderator Alifia, Anggota ada Ardita Alia, Febri Sunarsi, Fani Ramadhani, Anissa Asih, dan Sofyani Alfia. Izinkan kami langsung memaparkan materi pertama yang dibacakan oleh kami. Yang pertama ada jenis kelainan. Yang pertama ada kelainan anemia sel sabit. Ciri-ciri fisik utamanya adalah nyeri dada, nafas cepat, demam, batuk, dan saturasi oksigen yang rendah. Penderita mengalami bengkak pada semua jari, tangan, dan kaki, yang nantinya berkembang ke seluruh anggota gerak, terjadi kerusakan organ tubuh atau jaringan akibat tersumbatnya aliran darah. Yang kedua ada kelainan leukemia. Ciri fisik utamanya adalah demam dan menggigil, tubuh terasa lelah dan rasa lelah tidak hilang meski sudah istirahat. Berat badan turun drastis. Ada jenis dan karyotipe. Yang pertama ada kelainan sindrom Klinefelter. Ciri-ciri fisik utamanya adalah ciri utama pada penderita sindrom ini adalah payudara yang membesar. Yang kedua adalah kelainan Down syndrome. Ciri fisik utamanya adalah struktur wajah lebih datar, kepala dan telinga kecil, leher pendek, lidah mengembung, mata miring ke atas, bentuk telinga tidak normal. Yang ketiga ada kelainan sindrom Jacob. Deskripsi singkatnya adalah karena ada satu tambahan kromosom Y pada pria sehingga kromosomnya menjadi XYY meskipun disebabkan kelainan genetik. Sindrom ini biasanya bukan berasal dari kelainan yang diwariskan secara turun-temurun. Ciri-ciri fisik utamanya adalah letak telinga di bawah posisi normal, tulang pipi rata, jari tangan terlihat melengkung, postur tubuh sangat tinggi, dan ukuran kepala cenderung lebar. Kelima, kelainan sindrom Edwards. Satu kepala kecil, telinga cacat, sempitnya lipatan kelopak mata, sebuah tulang dada pendek. Kedua, keenam, pantau sindrom. Bibir sumbing, gangguan berat pada perkembangan otak, jantung, ginjal, tangan, dan kaki. Biasanya jika gejalanya sangat berat, janin akan mati setelah beberapa saat dari kelahiran. Ketujuh, sindrom Turner. Bertumbuh pendek, dada besar, telinga besar, masalah jantung dan ginjal. Ovarium tidak berkembang sehingga payudara tidak tumbuh bentuk kaki X. Kedelapan, kelainan pada semangka. Ciri fisik utamanya teksturnya lembek, tidak selalu mengandung banyak air, serta warna daging lebih pucat jika dibandingkan dengan semangka berbiji. Kesembilan, kelainan pada stroberi. Ciri fisik utamanya, stroberinya tampak lebih besar dan steril. Kesepuluh, kelainan pada domba. Ciri fisik utamanya berkaki 5. Kelainan mutasi yang terjadi pada makhluk hidup. Yang pertama sindrom Turner, yang kedua sindrom Jacob, yang ketiga sindrom Klinefelter, yang keempat sindrom Pratau.
Kelainan mutasi pada tingkat gen dan kromosom yang terjadi pada manusia yaitu anemia sel sabit terjadi pada tingkat gen. Yang kedua, kelainan pada mutasi kromosom, sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Jacob, sindrom Down, sindrom triple X, dan sindrom Edward. Apakah dampak yang ditimbulkan akibat mutasi gen dan kromosom pada makhluk hidup? Mutasi pada gen dapat menyebabkan penyakit seperti hemofilia, sel anemia, penyakit Tietze dan Shankland, dan pembelahan sel yang tidak terkendali atau biasa disebut dengan kanker. Mutasi pada kromosom dapat menyebabkan sindrom Klinefelter, Down syndrome, dan sindrom Turner. Jelaskan implikasi mutasi dalam kehidupan. Bidang pertanian, penggunaan kokosin untuk memperoleh buah semangka tanpa biji dan radiasi sinar gamma untuk memperoleh padi atau mita 4. Bidang kedokteran, penggunaan sinar radioaktif pada pengobatan kanker. Radioterapi merupakan metode pengobatan kanker yang saat ini digunakan dalam bidang kedokteran selain pembedahan dan kemoterapi. Apa upaya yang dapat kamu lakukan agar tidak terjadinya kelainan akibat mutasi gen dan kromosom pada makhluk hidup? Menghindari paparan sinar matahari, selalu menggunakan tabir surya ketika beraktivitas di luar ruangan. Tidak dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan penunjang sendiri tanpa indikasi medis dan anjuran dokter. Hindari kebiasaan merokok, hindari paparan asap rokok, selalu menggunakan alat pelindung diri jika harus bekerja dengan bahan kimia atau sarung tangan. Batasi konsumsi daging yang sudah diproses seperti makanan kalengan atau sosis. Baik, pembahasan dari kami sudah kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Ya, terakhir ada yang mau tanya untuk kelompok terakhir? Oh, yang tadi, yang di pending tadi ya. Ya udah. Untuk kelompoknya aja. Jika sel sabit hidup melebihi 20 hari, maka apa yang berpengaruh terhadap orang tersebut? Baik, terima kasih untuk Teh Aul. Di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika sel sabit itu biasanya mati dalam 10-20 hari. Jika sel sabit melebihi 20 hari, akibatnya orang tersebut kekurangan darah atau anemia. Organ tubuh tidak dapat cukup oksigen sehingga menyebabkan penderita anemia, pucat, dan mudah lelah. Oh, itu. Oke. Bagaimana, Teh Aul? Gimana, Teteh? Udah? Oke. Silakan ditutup. Yuk. Pertanyaan sudah menjawab. Pembahasan mengenai kelainan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok transportasi. Oke. Baik, anak ibu sudah ditampilkan semuanya. Nah, mungkin perlu dievaluasi dulu ya terkait dengan yang kalau selebihnya yang lain sama. Saya baca di ininya dan dengar juga. Kemudian pada domba yang saya amati di sini, ya kan? Ada yang bilang tadi kelompok mana nih? Domba kromosomnya 46 tambah kalau dia 46 jumlah kromosomnya, berarti sama dong dengan kita. Mau sama dengan kita? Kita teh domba enggak kan? Beda kromosomnya ya. Ya, kemudian ada di sini tadi bilang domba ini sindrom Patau. Nah, ayo kelompok mana tadi? Ya. Oke. Ada yang bilang domba polidaktili. Jari apa kaki? Ya. Nah, kromosomnya beda kan kalau ya. Kemudian di sini kromosomnya ada bilang kromosomnya nomor 13 kromosomnya nambah trisomi. Kemudian menjadi kromosomnya 47. Sama dong dengan manusia ya, trisomi. Oke, anak ibu, jadi pada domba itu ya jadi domba mutan. Nah, domba ini memiliki kelainan genetik yaitu pada uterus dan morfogenesisnya ya. Sehingga kelihatan di sini pada gambar kita warnanya putih kan? Agak kecil kan? Kemudian kakinya ada berapa? Harusnya 4. Ada berapa di sini? Oke, baik. Kita samakan persepsinya dulu. Boleh.
Oke. Nah, kita samakan persepsinya ya. Jadi mutasi ada yang disebabkan oleh mutasi gen yang menyebabkan kelainan. Nah, anak ibu sudah menyebutkan ini tadi ya. Ya, apa ini tadi? Sel ya, atau sel darah merah itu kan bentuknya gimana? Konkav ya, bulat kan. Nah, ini bentuknya gimana? Ada yang seperti bulat? Oke. Nah, tadi ada yang bertanya, kira-kira berapa lama waktu tadi ya? Nah, kalau terlalu lama maka menyebabkan itu nanti menyebabkan anemia. Oke, sudah tahu ya ciri-cirinya. Nah, ini terjadi pada gen. Kemudian ini, perhatikan normalnya sebelah sini, normal blood. Nah, sebelah sana sehat. Sel darah putihnya lebih banyak, berarti leukemia. Ciri-cirinya. Nah, ini juga sudah sangat banyak ya kita temukan di masyarakat kita ya. Banyak faktor ya. Kemudian tadi kromosom yang menyebabkan kelainan pada manusia. Nah, ini kan ini namanya pertanyaan tadi, mungkinkah mungkinkah kembali ke bentuk semula karena ciri-ciri fisik dia seorang laki-laki tapi muncul ciri-ciri fisik seorang perempuan kan. Nah, ada yang bilang bisa dioperasi plastik, nah, itu. Bisa diinikan ya. Oke. Nah, di sini terjadi ya jumlah kromosomnya menjadi trisomi ya, 22AA, semuanya udah benar ya, kemudian XXY. Seharusnya dia laki-laki, kalau laki gimana kromosom laki-laki? XY. Nah, kalau ini nambah 1 X-nya kan? Ciri-ciri ya, betul. Kemudian ini sindrom Down, ya sindrom Down. Ya, trisomi juga. Nah, tapi bukan pada kromosom seksualnya ya, tapi kromosom tubuhnya, yaitu 45A. Di nomor berapa? Nah, nomor 21. Nomor 21 itu yang di bawah itu. 21 itu harusnya dia berpasangan 2 nambah 1. Jadi aneh ya. Paham ya? Oke, kemudian sindrom Jacob ya. Nah, ini berarti sama ya. Di nomor berapa? Di Jacob berapa? Oke. Jadi kalau Jacob itu kromosom seksualnya ya. Jadi Y laki-laki tapi Y-nya lebih, berarti XY. Kalau kromosom tubuhnya tetap 22AA ya. Oke, kemudian Edward. Nah, ini pada kromosom somatiknya ya. Itu nomor berapa? 18. Ya, dari nomor 18 itu aneh tuh. Ada 3, harusnya 2, makanya dia trisomi ya. Oke, ini sudah ciri-cirinya. Sindrom Patau, ya, sindrom Patau. Ini pada kromosom yang nomor berapa kalau Patau? 13 ya, kromosom tubuhnya. Kromosom seksualnya tetap ya. Ini ciri-cirinya. Oke. Kemudian sindrom Turner ya. Jumlah kromosomnya 46, tapi kalau dia perempuan, tapi kalau perempuan kromosomnya apa? Nah, kalau ini rusak yang 1X itu, makanya di buku ada yang nulis X0 ya. Nah, ini kromosom pada tumbuhan, mutasi yang terjadi pada tumbuhan yang sudah Anak Ibu bahas tadi ya, sehingga menyebabkan buah tanpa biji, kemudian ukuran buah membesar, kemudian pada hewan ya. Oke. Ciri-cirinya ya sudah dibahas tadi. Oke, apa yang dibahasnya dalam kehidupan? Jadi ada bidang kedokteran sama bidang pertanian ya. Nah, dan peternakan juga ada. Jadi mutasi ya bisa meningkatkan antibiotik ya, penicillium ya, insulin itu contohnya. Kemudian E. coli digunakan untuk menghasilkan insulin. Nah, ini dalam proses mutasi. Kemudian bidang peternakan ya, ini bisa menghasilkan bibit yang cloning ya, menghasilkan yang bagus, sapi yang berkualitas ya. Kemudian di bidang pertanian menghasilkan tanaman transgenik, meningkatkan produksi tanaman ya. Kemudian dalam melalui radiasinya dapat meningkatkan transfer elektron untuk proses fotosintesis. Oke, sehingga kita kesimpulan bahwa kelainan mutasi pada gen ada sickle cell, ada leukemia, kromosomnya ini jumlah kromosom ya. Kemudian jumlah faktor, Turner, Jacob, Patau, Edward, dan Down. Kemudian implikasinya. Nah, bagaimana caranya ya agar kita terhindar dari kelainan akibat mutasi. Yang pertama menghindari paparan ya. Tadi ada yang ngomong kalau nggak perlu ini nggak usah gitu ya. Misalnya penyinaran segala macam, sinar X, sinar segala macam. Kemudian menjaga lingkungan dari polusi. Ada tadi ngebahas jangan merokok ya kan?
itu tadi juga ngebut, tidak hamil pada usia 35 sampai 45 tahun ya akan mempengaruhi kelainan sindrom Down. Kemudian periksa kandungan secara berkala, kelompok mana nih? Mutan kalau nggak salah tadi. Ini ya, pemeriksaan. Jadi berdebat tadi, emang perlu. Jadi berdebat, dia malu untuk bikin ini, tapi itu penting memeriksakan kandungan ya supaya apa? Bisa terdeteksi apakah janin yang dikandung itu mengalami kelainan. Kemudian makanan-makanan yang bergizi dan seimbang ya. Oke, anak ibu, sekarang refleksi. Di Google Classroom ada linknya, silakan anak ibu buat refleksi. Bagaimana perasaan anak ibu belajar kali ini? Kemudian materi apa saja yang sudah anak ibu pahami, kemudian materi apa saja yang belum dipahami, kemudian terakhir apa sih ide anak ibu untuk pembelajaran berikutnya mengenai evolusi. Kenapa? Karena evolusi ini kaitan dengan proses mutasi. Misal, ya, nih kelompok mutan ini misalnya terjadi mutan ini, maka 12 MIPA 1 ya regenerasinya nanti ada yang mutan. Seperti itulah. Ya, jadi kalau bisa menyebabkan perubahan terjadi pada makhluk hidup. Kalau banyak terjadi mutasi, butuh waktu lama sih, ya. Nah, apa ide untuk pembelajaran berikutnya tentang evolusi? Silakan, refleksi lakukan, ya. Sudah ya? Kalau sudah jangan lupa di-submit. Oke. Siap-siap ya. Kita siap-siap buat quiz. Sudah? Jika sudah refleksi, silakan lanjut dengan quiz. Mohon buku dan catatan semuanya ditutup. Silakan anak ibu jawab quiz yang ada pada link Google Classroom-nya. Dijawab? Ada beberapa soal? Oke. Sudah ya? Oke. Nah, ini nanti ibu lihat ya. Segera untuk kuisnya bagi yang nilai tertinggi. Ya, kemudian nanti kalau ibu perhatikan tadi hasil kerja kelompoknya upload untuk kelompok mutan, ya. Nilainya maksimal ya untuk presentasinya dan hasil LKPD-nya, maka nanti kelompok mutan mendapatkan reward berupa voucher. Sok mangga perwakilannya ke depan. Ayo cepat. Cepat. Kalau yang video yang kuis nanti ya diinfokan. Mangga diterima ketua, coba dipamerkan. Ya, tepuk tangan dulu lah ya. Oke. Untuk kuis disegerakan ya, nanti bagi yang dapat nilai yang masih tertinggi itu juga akan mendapatkan reward. Oke, anak ibu demikian. Kalau misalnya tadi kuis ada yang belum maksimal, nanti ibu adakan remedial pengulangan, kemudian nanti pengayaan nanti kita lanjutkan mengenai tentang radiasi. Oke, anak ibu, demikianlah pembelajaran kali ini. Silakan Bapak Ketua ditutup untuk pembelajaran kali ini. Silakan ditutup Pak Ketua. Mohon didengarkan. Untuk pembelajaran di bagian ini, kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Selesai. Belajar bagian ini, terima kasih untuk Bumi ini sebagai pengantar biologi. Ya. Oke, silakan anak ibu istirahat. Demikianlah ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.